Kalian perhatikan papan yang dilempar di laut, diikuti orang yang terjun ke laut. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, hari ini malam nanti dalam pukul 10 nanti ada pertandingan antara Indonesia dengan Uzbekistan dalam menuju final ini di semifinal guys gitu. Jadi menuju final itu mempertemukan antara timnas U23 Indonesia dengan timnas U23 Uzbekistan di Piala Asia U23. Selamat sekali lagi untuk timnas Indonesia. Mudah-mudahan kalian bisa berjaya, bisa mampu mengalahkan Uzbekistan dan melaju ke final untuk mendapatkan satu tiket di Olimpik Paris nanti ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung selama ini buat timnas Indonesia. Jangan lupa malam ini guys, malam ini laga hidup mati untuk timnas kita. Apapun itu kita harus support dan dukung terus, doakan terus timnas kita berjaya menaklukkan dunia. Teman-teman sahabatku semua, ini gue kembali ke video yang akan kita reaction hari ini, dimana video ini menunjukkan bahwa kita harus bersyukur sangat-sangat kita hidup di Malaysia. Buat kalian yang ada di Jawa nih, buat kalian yang ada di Indonesia yang hidupnya penuh dengan kemakmuran, yang ada di tempat-tempat di mana di Indonesia tuh yang infrastrukturnya sangat mendukung. Jadi buat kalian ini harus bersyukur, apalagi di Malaysia penuh dengan kecukupan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan enaklah di Malaysia ini. Jadi kalian harus bersyukur banget. Kenapa gue bilang gitu? Masih ada saudara-saudara kita yang jauh dari kata makmur, yang jauh dari kata sejahtera, yang jauh dari kata enak, itu jauh banget gitu guys. Jadi di Indonesia Timur itu ternyata, ini gue ada cuplikan videonya. Ternyata guys, di sana itu sangat sulit infrastrukturnya sangat minim sekali, dari minimnya guys, sehingga mereka harus berjuang sendiri. Seperti apa perjuangannya? Ini dia guys. kalian perhatikan papan yang dilempar di laut, diikuti orang yang terjun ke laut. Itu ngapain? Buat ngambil papan tadi. Begitulah kondisi Indonesia Timur. Karena minim fasilitas, jadi ya sistem bongkar muat dilempar ke laut. Hanya gara-gara papan apa gitu kan, lompat ke laut buat nyelamatin papan. Untuk barang-barang yang tahan air, bongkar muatnya ya di tengah laut kayak gini aja, dilempar langsung ke laut. Nanti para porter atau pengumpul barang itu nangkapin dengan perahu. Nggak hanya barang, manusia juga naiknya kayak anak kecil nih di tengah laut seperti itu. Bayangin ya kalau ada yang sakit untuk harus ke rumah sakit ke kota. Jadi ya mereka ya seperti ini kondisinya. Tidak semudah itu hidup di Indonesia bagian timur, terutama di pulau terpencil atau jauh dari pulau-pulau besar. Ada yang tidak punya pelabuhan di pulau tersebut, ataupun karena punya pelabuhan tapi airnya dangkal. Jadi ya turun di tengah laut dengan menggunakan perahu. Semua orang punya fasilitas kayak di Jawa, beneran. Kalian jangan sombong. Nih ya, betul. Untuk kasur aja tuh dimuat ke atas kapal. Semua naik ke atas kapal ini. Dan kapal biasanya tidak tiap hari, bisa sekali seminggu atau sekali dalam 2 minggu. Indonesia tuh dan kalian lihat ya. Ini masnya jatuh ke laut ya karena perkara buru-buru untuk naik ke kapal.
laut biar dapat tempat. Kalau enggak nanti empit-empitan tidur sama barang, bahkan sama binatang yang ada di atas kapal. Nah, dan ini untuk sembako. Jadi harus buru-buru, kalau kena hujan bisa basah semua. Jadi harus diterpal. Begitulah, bisa kalian bayangin susahnya hidup di daerah timur Indonesia. Nah, yang dibawa seperti kayak kulkas, kalian lihat itu yang tinggi kotak itu kulkas. Nanti dibawa ke pulau tersebut. Pulaunya kelihatan kan indah banget, lautnya biru toska. Tapi sayang nggak ada pelabuhan. Di kapal semuanya naik nih, kerbau aja naik, babi, sapi, ayam naik semuanya. Terus Ini sapinya proses gimana nih? penurunannya juga menyakitkan. Bayangin kalau kapalnya nyandar di malam hari seperti ini. Jadi malam hari pun di tengah laut, dan itu tidak semudah itu. Bayangin kalau kalian kepleset jatuh langsung ke laut, mau nyarinya juga gelap. Tolonglah pemerintah kalau bisa ngelihat ini, tolong diperhatikan juga masalah tol lautnya. Jangan bikin tol lautnya aja kalau tidak dibikin pintu tol. Ya, kurang lebih begitulah cerita perjalananku melewati Maluku Barat Daya. Banyak pulau-pulau indah sekali, tapi sayang infrastrukturnya masih jauh, fasilitasnya sangat minim. Berharap ini bisa dilihat banyak orang, jadi biar pemerintah juga fokus membuat ini lebih baik lagi. Indonesia negara kelautan atau negara maritim, semoga kita rakyatnya bisa merasakan kekayaan alam laut yang ada di Indonesia, bukan orang lain, bukan kita yang menderita, bukan rakyatnya yang tersiksa. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada di undang-undang kita dan ada di Pancasila kita. Seharusnya pemerintah lebih mendengarkan dan lebih melihat masyarakat-masyarakat di timur sana, masyarakat-masyarakat yang kurang tersentuh dengan fasilitas-fasilitas seperti yang kalian lihat tadi. Seharusnya pemerintah lebih fokus ke sana daripada pemerintah menghambur-hamburkan uang untuk membangun sebuah gedung tinggi, membangun seperti yang sekarang yang disebutnya dengan IKN, Ibu Kota Baru. Iya, itu bagus untuk kemajuan negara. Tetapi apa iya kita hanya melihat dengan megahnya ibu kota kita, dengan megahnya gedung-gedung di sana, sedangkan masyarakat di timur sana masih banyak yang miskin, masih banyak yang kekurangan, masih banyak yang belum tahu dan belum pernah merasakan fasilitas yang baik gitu. Sebenarnya bukan fasilitas-fasilitas seperti itu yang belum merasakan, itu bukan hanya di Pulau Timur, hanya di timur Indonesia, tapi di Pulau Jawa sendiri masih banyak sekali. Di desa-desa, di kampung-kampung itu belum, orang-orangnya belum merasakan jalan yang enak. Bahkan mereka berswadaya mengumpulkan uang dari masyarakatnya sendiri untuk membangun jalan sendiri. Kemana pemerintahnya? Pemerintah hanya fokus memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa bangun ini. Seakan-akan dunia tidak pernah melihat bahwa masih banyak saudara-saudara kita, rakyat Indonesia tercinta, itu masih banyak yang tidak merasakan fasilitas, tidak merasakan apa artinya kemerdekaan. Masih banyak sekali, guys. Di Kalimantan, di Pulau Timur, di timur-timur sana, di Indonesia bagian timur. Kalian bisa lihat sendiri. Coba bayangin. Seakan-akan betapa kejamnya negara kita gitu. Betapa kejamnya pemerintah kita. Hanya membangun untuk fasilitasnya sendiri, tapi tidak menoleh fasilitas yang rakyat butuhkan. Ini lebih dibutuhkan daripada IKN sebenarnya. Karena ini kalau di sini ada pelabuhan seperti di video tadi itu, ada pelabuhan, maka masyarakatnya tidak akan sampai seperti ini. Tidak harus lompat ke sana, tidak harus lompat ke laut, mempertaruhkan nyawa. Coba bayangin, hanya demi suap nasi. Ayolah, realistislah kita pikir gitu. Apa iya
masyarakat kita akan terus dibiarkan seperti ini, sedangkan mereka sama-sama bayar pajak kok. Mereka sama-sama bayar pajak. Tol di mana-mana dibangun. Tol laut pun dijalankan sampai sekarang. Tapi sayang, pintu-pintu tol laut itu tidak dibuat. Apa gunanya tol laut? Apa gunanya kapal-kapal itu? Coba, tapi pintunya tidak dibuat. Kalian bisa lihat sendiri coba. Iya, kapal-kapal besar yang disebut dengan tol laut itu, iya banyak gunanya. Tapi masyarakatnya diturunin di tengah, Pak. Aduh, ya Allah, gue nggak bisa bayangin kalau kita yang ada di sana. Ya apapun itu, kita harus lebih banyak bersyukur. Dari video itu kita nggak usah berkecil hati. Ya kita harus bersyukur dan terus mendoakan saudara-saudara kita agar lebih baik ke depannya, lebih difikirkan lagi oleh pemerintah. Apapun itu, kita harus tetap selalu bersyukur karena kita bisa merasakan fasilitas yang sangat baik di Malaysia ya. Di Malaysia, karena gue ada di Malaysia gitu ya, harusnya bersyukur lah gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys.